sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya. Film diawali di sebuah sekolah. Seorang gadis bernama Mo menyatakan cintanya di depan banyak siswa kepada Sushi Yamazaki. Sushi Yamazaki adalah pria paling tampan di sekolah. Pernyataan cinta Mo ditolak mentah-mentah oleh Sushi. Karena hal itu, Mo sangat patah hati dan begitu malu. Mo memiliki sahabat yang bernama Aoi. Karena tidak terima temannya dipermalukan seperti itu di depan banyak siswi, akhirnya Aoi memutuskan untuk melabrak Sushi Kugayama dan menghadangnya. Namun, respon Sushi membuat Aoi kaget. Sushi mendekatkan dirinya kepada Aoi dan mengatakan, "Apakah kamu juga akan menyatakan cinta kepadaku?" Aoi yang mendengar itu langsung mendorong Sushi Kugayama hingga terjatuh dan mengakibatkan kaki Sushi terkilir. Karena hal itu, Aoi harus bertanggung jawab dan menggendong Sushi ke rumahnya. Ketika sampai di rumah yang dimaksud Sushi, Aoi sangat terkejut. Ternyata Sushi adalah tetangga baru Aoi. Shin berpindah ke kamar Sushi. Karena kakinya terkilir, Sushi tidak bisa membersihkan kamarnya, sehingga Aoi terpaksa membersihkan kamar Sushi. Sushi juga menyuruh Aoi untuk memasak. Saat Aoi sedang memasak, Sushi mendekat ke arah Aoi dengan keadaan telanjang dada. Hal itu membuat Aoi sangat terkejut dan membuat masakannya terbakar sehingga alarm kebakaran kamar Sushi berbunyi dan air pun mengucur dengan deras. Karena kejadian itu, kamar Sushi harus diperbaiki selama sebulan. Namun, karena tidak ada kamar kosong, ia pun harus tinggal bareng sekamar dengan Aoi. Karena itu, Aoi dengan terpaksa harus menampung Sushi di kamarnya untuk sementara. Saat Sushi masuk ke kamar Aoi sangat panik karena barang-barang pribadinya belum sempat dia sembunyikan. Aoi juga menyiapkan makanan untuk Sushi ketika Sushi sedang mandi. Ketika Sushi keluar dari kamar mandi, dia hanya menggunakan celana pendek tanpa baju. Hal itu membuat Aoi teriak histeris. Keesokan harinya saat di sekolah, Aoi sempat mendengar sebuah kabar dari siswa lainnya kalau ada pasangan yang berpacaran dan tinggal serumah akan dikeluarkan dari sekolah. Sontak, hal itu membuat Aoi panik karena sekarang dia tinggal sekamar dengan Sushi. Karena takut akan dikeluarkan juga, Aoi berusaha untuk menghindari Sushi ketika di sekolah. Namun, Sushi tetap datang menghampiri Aoi karena Aoi lupa membawa kunci kosannya. Aoi menjadi panik dan langsung meminta kunci itu kepada Sushi. Namun, Sushi tiba-tiba memeluknya dan meminta Aoi untuk berterima kasih. Saat Sushi telah pergi, Aoi membuat alasan agar temannya tidak curiga. Ia mengatakan kalau ia menjatuhkan kunci kamarnya dan Sushi datang untuk memberikannya. Shin berpindah saat Aoi sampai di kos. Aoi menempelkan hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Sushi. Namun tiba-tiba Sushi datang membawa sahabatnya yang bernama Sato. Hal itu membuat Aoi panik dan bersembunyi di bawah selimut. Sushi yang sadar kalau Aoi sedang bersembunyi, ia menduduki tubuh Aoi dan menggelitik kakinya. Aoi langsung berdiri dan sangat kesal. Namun untungnya Sato tidak mencurigai Aoi. Dengan suasana hati yang kesal, Aoi memutuskan untuk keluar dan pergi ke toko langganannya. Di toko, Aoi bertemu dengan Sanjo karena di luar sedang hujan dan Aoi kedinginan. Sanjo memberikan jaketnya kepada Aoi. Aoi pun pulang ke kos. Karena terkena hujan, Aoi mengalami flu. Aoi mengatakan kepada Sushi untuk tidak membawa temannya lagi ke kos. Ketika sedang berbicara dengan Sushi, Aoi hampir terjatuh. Sushi langsung merangkul Aoi dan mengecek keadaan Aoi. Namun tiba-tiba Sanjo datang dan memberikan resep makanan kepada Aoi. Tetapi pertemuan mereka itu diganggu oleh Sushi. Saat Sanjo sudah beranjak pergi, Aoi masuk ke dalam. Sushi yang saat itu juga akan pergi langsung menggeplak dan menempelkan kompres demam di kening Aoi. Keesokan harinya, pemilik kos mengajak Aoi dan Sushi untuk ikut acara barbeque. Namun tidak disangka saat itu Mo datang dan terkejut melihat Sushi yang berada di kamar Aoi. Karena hal itu, Aoi menjadi panik dan merasa bersalah kepada Mo. Aoi langsung menjelaskan kepada Mo apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, mereka semua akhirnya mengadakan barbeque. Saat semua sedang bersenang-senang, kakak Sushi datang, bahkan mantan Sushi yang bernama Sasuke juga datang ke acara itu. Aoi dan Mo memperkenalkan diri mereka kepada Sasuke, namun Sasuke hanya menanggapinya dengan cuek. Satsuki kemudian mengajak Sushi untuk pergi.
Satsuki berpura-pura terjatuh agar Suse mengkhawatirkannya dan memperdulikannya. Mereka pun kemudian makan-makan. Saat Sanjo menanyakan tentang perasaan Awi kepada Suse, Awi menjawab mungkin dia suka. Tapi ternyata hal tersebut didengar oleh Suse dan langsung mengalihkan pembicaraan. Ketika mereka selesai mengadakan acara, Suse berbicara dengan Satsuki. Pembicaraan mereka didengar oleh Awi. Saat beranjak pergi, Suse berpapasan dengan Sanjo. Sanjo mengatakan kepada Suse untuk tidak mempermainkan perasaan Awi karena Sanjo menyukai Awi. Suse hanya merespon dengan mengatakan keren. Setelah itu, di sisi lain, Awi yang bertugas memasukkan barang-barang berbicara dengan Satsuki. Satsuki mengatakan Awi hanya akan sia-sia jika menyukai Suse karena sejak dulu Suse hanya akan selalu ada untuknya. Mendengar hal itu, Awi berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa dia tidak ada perasaan sama sekali kepada Suse. Pada saat malam hari, hujan begitu lebat disertai dengan petir. Awi sangat takut dengan petir. Namun, Suse membantu meredakan ketakutan Awi dengan memegang tangan Awi. Keesokan harinya, saat akan berangkat ke sekolah, pemilik kos memberikan 2 tiket taman hiburan kepada Awi. Namun, dari belakang, Suse mengambil 1 tiket itu dan mengatakan kalau ia akan pergi menemani Awi. Padahal Awi berencana akan pergi denganmu. Sepulang sekolah, mereka bertemu di taman hiburan. Suse mengatakan kalau dia akan berkencan dengan Awi dan dia menggandeng tangan Awi. Mereka berdua menikmati permainan di taman hiburan. Ketika Awi dan Suse sudah selesai bermain dan sedang duduk, Awi melihat sebuah poster tentang acara kembang api cinta dan dia sangat ingin pergi ke sana. Namun dia belum punya pacar karena acara itu hanya untuk orang-orang yang sudah punya pacar. Namun saat itu juga Suse menawarkan dirinya untuk pergi dengan Awi dan mencoba untuk mencintai Awi. Suse langsung pergi meninggalkan Awi. Kaget mendengar hal itu, Awi mengejar Suse. Saat Awi mengejar Suse, dia malah dikejar oleh 2 siswi dari sekolahnya karena dia dianggap sebagai pacar Suse. Untungnya, Suse berhasil menyelamatkan Awi dari kejaran para siswi itu. Bahkan, Suse juga hampir mencium Awi dan berhenti saat melihat wajah Awi dengan tegang. Selain itu, Suse juga meminta Awi untuk berhati-hati kepada pria. Keesokan harinya, Awi menemui Mo karena dia ingin mengatakan sesuatu. Awi berterus terang kepada Mo kalau dia kini menyukai Suse. Mendengar hal itu, Mo menjadi sangat kecewa kepada Awi. Tetapi Mo juga merasa sadar diri dan merelakan Awi benar-benar menyukai Suse. Saat Awi dan Suse sedang dalam perjalanan pulang sekolah, Awi melihat sebuah kalung yang sangat ia kagumi dan inginkan. Suse bertanya apakah Awi sangat menginginkan kalung itu. Awi menjawab ia tidak punya uang untuk saat ini dan kemudian mengajak Suse untuk segera pulang. Ketika mereka sampai di kos, ternyata di sana ada Satsuki yang telah menunggu mereka. Satsuki juga mengatakan kalau dia tidak setuju melihat Suse yang tinggal satu kamar dengan Awi. Tetapi Suse tidak peduli dengan perkataan Satsuki dan masuk meninggalkannya. Saat Awi hendak masuk, Satsuki menyindir Awi. Mendengar sindiran Satsuki, Awi membalas kalau Satsuki sudah putus dengan Suse. Keesokan harinya, ketika di kelas, ia memberitahu kejadian kemarin kepada Mo. Sepulang sekolah, Awi tidak sengaja bertemu dengan kakaknya Suse. Mereka berbincang di mobil dan menceritakan kisah Suse yang broken home dan juga Satsuki yang selalu ada untuknya. Namun saat kakak Suse akan menceritakan kisah 2 tahun yang lalu, dia malah mencium Awi. Sontak Awi kaget dan pergi dari sana. Shin berpindah ke kakaknya Suse yang melakukan pemotretan dan selesai melakukan pekerjaannya, ia bertemu dengan Suse. Namun saat kakaknya memberitahu ia mencium Awi, Suse emosi lalu kemudian pergi menemui Awi. Terlihat Awi sedang menangis. Suse langsung mengomeli Awi dan mengatakan dia harus hati-hati kepada pria. Suse langsung mencium pipi Awi dan mendorong Awi hingga menggelinding di rumput. Alasan Suse melakukan hal itu untuk membuat Awi tertawa dan agar rasa sedih Awi hilang. Perasaan Awi yang sudah tidak dapat ditahan kepada Suse membuat dirinya benar-benar jatuh cinta. Sampai-sampai Awi berubah penampilannya agar Suse menjadi terkesan. Kebersamaan mereka semakin terjalin. Bahkan Awi menyiapkan bekal untuk Suse yang bekerja sampingan. Awi juga membeli pakaian baru untuk melihat kembang api nanti bersama Suse. Pada suatu malam, Suse pergi ke tempat Satsuki dan hal itu membuat Awi merasa sedikit cemburu. Sedangkan
Suse yang sedang berjalan teringat kenangannya bersama Satsuki 2 tahun lalu dan apa yang terjadi pada saat itu. Hal itu membuat Suse menjadi bingung dengan perasaannya harus memilih siapa. Namun saat Suse kembali ke kos, dia disambut oleh Awi yang masih belum tidur. Ternyata saat itu Awi sedang mengkhawatirkan Suse. Tapi saat Awi menanyakan kejadian 2 tahun yang lalu, Suse menjadi kesal dengan Awi. Keesokan harinya Awi menceritakan hal itu kepada Mo. Tapi pada saat itu Mo malah memberitahu kalau dia sudah punya pacar bernama Sato. Awi sedikit terkejut dan ikut merasa bahagia. Saat itu juga Sato memberitahu kepada Awi kalau hari ini Suse berulang tahun. Saat tiba di kos, Awi langsung membuatkan kue untuk Suse. Di sisi lain, Sato mengajak Suse untuk bermain lempar bola sambil mengulur waktu agar Awi siap. Namun saat itu Satsuki menelpon Suse. Saat Suse berjalan pulang, ia bertemu dengan Sanjo. Sanjo memperingati Suse untuk tidak main-main dengan Awi. Suse yang merasa kesal mendengar itu mengatakan ambil saja Awi dari dirinya. Di kos, Awi telah selesai mempersiapkan kejutan untuk ulang tahun Suse. Namun sayangnya, saat itu Satsuki menelpon dan dia berkata bahwa malam ini dia akan berhubungan intim dengan Suse. Mendengar hal itu, hati Awi sangat sakit dan hancur. Sementara itu di tempat Satsuki, Suse datang membawa keperluan Satsuki karena dia tahu Satsuki membutuhkannya. Namun Satsuki mengajak Suse untuk tinggal berdua dengan dirinya. Tapi Suse menolaknya. Kemudian scene berganti saat Suse pulang ke kos. Suse kaget melihat persiapan Awi dan mereka lalu makan bersama. Tetapi kemudian Suse dibuat bingung dengan Awi yang tiba-tiba menangis. Suse membaringkan Awi dan berniat untuk menciumnya. Namun Suse tidak jadi melakukannya dan lalu pergi dari sana dengan membawa barang-barangnya. Merasa hal itu bukan yang diharapkannya, Awi pun mencoba untuk mengejar Suse walaupun sedang hujan. Awi langsung mengungkapkan perasaannya kepada Suse. Namun Suse menjawab ia tidak bisa menerimanya. Karena Suse berpikir dia yang telah membuat Awi tersakiti. Dan Suse juga mengingkari janjinya untuk pergi ke pesta kembang api. Awi pun kemudian menangis. Keesokan harinya, Mo curiga dengan sikap Awi yang berubah secara drastis. Sato juga merasakan hal yang sama kepada Suse. Ketika mereka pulang bersama, Sato menceritakan kejadian 2 tahun yang lalu. Suse dan Satsuki adalah teman sejak kecil, namun saat mereka putus, Satsuki sekarat dan membuat Suse merasa itu adalah salahnya. Karena itu, ia berjanji akan selalu ada untuk Satsuki. Awi yang mendengar cerita itu berusaha untuk merelakan Suse. Saat Awi sampai di depan kos, ia melihat sebuah bingkisan yang berisi kalung yang sangat ia inginkan. Dan ternyata yang memberikannya adalah Suse. Hal itu membuat Awi menangis dan mengingat kenangan indah yang mereka lalui bersama. Beberapa hari pun berlalu. Sepulang sekolah, Awi dan Mo membicarakan acara pesta kembang api. Mo mengajak Sanjo menemani Awi pada hari itu untuk menjadi pasangannya. Ketika pesta kembang api tiba, Awi pergi duluan karena Mo dan Sato menggunakan motor. Namun saat itu, Sato dan Mo datang menemui Suse dan memperingati Suse untuk jujur pada dirinya kalau dia tidak mau Awi berpacaran dengan Sanjo. Mo lalu memberikan kalung yang diberikan Suse untuk Awi kepada Suse. Suse yang menyadari dirinya tidak ingin kehilangan Awi, dia pergi menemui Awi menggunakan motor Sato. Di sisi lain, Awi sedang bersama dengan Sanjo. Di saat acara kembang api telah dimulai, Sanjo menyatakan perasaannya kepada Awi dan juga berniat untuk menciumnya. Tapi Awi menolak dan pergi meninggalkan Sanjo. Di tengah keramaian itu, Awi mendengar suara Suse yang mencarinya. Dan akhirnya mereka berdua bertemu. Suse meminta maaf kepada Awi. Dia juga meminta Awi untuk menjadi pacarnya. Di saat kembang api yang terakhir, Suse mencium Awi. Suse juga memasangkan kalung yang dihadiahinya kepada Awi dan langsung memeluk Awi. Dan film pun berakhir.